Satu, kenalkan nama saya Yogi Ricardo, ini kelompok 301 kelas AK 366. Saat ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan satu, proyek untuk penyelesaian UTS semester ini. Baik, yang pertama untuk bagian A, laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang berdasarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi tersebut. Laporan laba rugi dibuat dalam periode 1 bulan dari tahun atau berdasarkan konsep perbandingan balancing konsep yang disebut juga konsep pengait atau pemadangan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan ini masuk ke dalam 4 laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara dua laporan mereka. Selain itu, laporan laba rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen dan pengusaha dalam hal menentukan strategi bisnis ke depannya, komparasi dengan laporan sebelumnya, hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Unsur di dalam laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan para ini. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktivitas atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan sektor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, efek, dan tunjangan lainnya. Unsur yang kedua yaitu beban atau expense. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktivitas akan menunjukkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Unsur yang ketiga yaitu keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan likuiditas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Unsur yang berikutnya yaitu kerugian atau loss, yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akibat dari beban dan distribusian kepada pemilik perusahaan. Kemudian untuk pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi, selain unsur yang tadi, dalam proses penyusunan laporan ini juga terdapat beberapa jenis pembagian laba, bagaimana berikut. Yang pertama adalah laba kotor, kedua laba operasi, laba sebelum pajak, empat laba bersih, dan kelima adalah laba operasi berjalan. Untuk fungsinya sendiri, laporan laba rugi yaitu dijadikan sebagai bahan evaluasi keuangan. Bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun keuntungan atau laba. Akumulasi dari total finansial tersebut akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, maka akan memudahkan perusahaan mengetahui secara jelas data finansial tersebut. Kondisi bisa memungkinkan untuk dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika dievaluasi. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, yaitu fungsi berikutnya, yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi laporan laba rugi bisa menjadi indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Kalau besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan semakin diuntungkan jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan harus diketahui data-data laba rugi perusahaan. Dengan itu, laporan laba rugi bisa dijadikan pengukur perkembangan perusahaan. Kemudian bagian yang B yaitu neraca atau benefit. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik tertentu.
pada titik waktu tertentu. Em, di dalam neraca ada tiga elemen utama, yaitu yang pertama adalah aset. Aset adalah apa yang dimiliki perusahaan, seperti uang, bangunan, peralatan, atau inventaris. Ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi bisnis. Yang kedua adalah kewajiban atau wajib. Ini adalah hutang atau tanggungan perusahaan, termasuk pinjaman dari bank, tagihan yang belum dibayar, atau gaji yang masih harus dibayar. Ketiga adalah ekuitas, yaitu sisa dari aset setelah kewajiban dibayar. Dalam istilah sederhananya adalah uh, milik dari pemilik perusahaan setelah semua utang dilunasi. Bagian C yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pendapatan dan pengeluaran dari berbagai aktivitas operasionalnya. Aturan tentang hal ini tercantum dalam PSAK 2 tentang laporan arus kas dan juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau OPK, laporan ini wajib dibuat setiap tahun. Dalam laporan arus kas disebutkan data mengenai penerimaan tunai, pengeluaran, pembayaran utang, tipe, serta beban lainnya. Manfaat laporan arus kas yaitu sebagai yang pertama indikator kesehatan keuangan perusahaan. Laporan arus kas memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kesehatannya secara finansial dengan menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban operasional, seperti membayar gaji karyawan dan begitu. Manajemen dapat menilai apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau menghadapi masalah keuangan. Manfaat yang berikutnya adalah menjadi dasar pengambilan keputusan. Informasi dari laporan arus kas memberikan landasan yang kuat bagi manajemen dalam membuat keputusan strategi. Data ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah masa depan, merumuskan strategi untuk mengatasi perubahan dan mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif. Dan manfaat yang terakhir adalah mengukur likuiditas perusahaan. Laporan arus kas berperan penting untuk memahami likuiditas sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan arus kas dari aktiva operasionalnya. Ini memberikan wawasan tentang likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk mendanai operasional serta investasi tanpa bergantung pada sumber pendanaan. Uh, pada bagian berikutnya itu bank dan KTP. Bank adalah sebuah lembaga mediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai bond. Kemudian untuk pengertian cash kecil atau petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Bagian yang terakhir yaitu piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas atau account receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan membayar tidak tuntas di periode itu. Piutang adalah jenis aktiva yang termasuk dalam aset lancar. Oleh karena itu, proses pembayarannya harus jelas dan sesuai tempo. Jika sebuah perusahaan dengan sangat terpaksa tidak dapat mengklaim jumlahnya, maka pihak keuangan berkewajiban memasukkan piutang tersebut ke dalam jurnal sendiri, yaitu jurnal piutang tahunan. Untuk jenis-jenis piutang sendiri, antara lain, ini ada tiga. Yang pertama adalah piutang usaha atau dagang, yaitu piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Kemudian piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Jenis piutang yang kedua yaitu piutang wesel. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu.
piutang yang berikutnya adalah piutang lain-lain, yaitu piutang di luar piutang dagang dan beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain-lain misalnya adalah gaji karyawan yang dibayar di muka, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Untuk contoh soalnya, ini saya ambil eh, di internet. Ini ada ini ada Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa pariwisata Mina Bahari. Untuk akun-akunnya terus bagaimana berikut. Kemudian untuk jurnal umumnya ada di bagian kanan. Setelah itu, setelah membuat jurnal umum, eh, ini temukan neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian setelah terjadi jurnal penyesuaian pada bagian bawah, kemudian ini adalah laporan laba ruginya, laporan pada posisi keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.